Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala syedina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Haji Sarafing. Saya mengajak kepada seluruh hadirin kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Kita niatkan pahalanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syafaat di sisinya. Ila hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu ala syedina Muhammadin wa khususan ila ruhi almarhum Haji Sarafing. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pakai bahasa Indonesia ya, karena banyak yang enggak ngerti bahasa Bugis. Sebenarnya kenapa suratul Fatihah ini kita kirimkan kepada almarhum? Karena orang yang meninggal itu di dalam Al-Quran disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Bahwa orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya nanti tertutup pada saat dunia kiamat. Makanya orang meninggal itu disebut tutup usia, bukan tutup amal. Makanya disebut tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena amalan orang yang meninggal itu akan mengalir terus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang meninggal itu sebenarnya hanya melakukan perpindahan tempat. Makanya selalu ulama kita mengatakan mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Artinya saudara itu adalah klise. Kenapa dia pakai klise begini? Orang yang mimpi dipukul itu pasti merasa sakit, padahal dia tidak dipukul. Begitulah ibarat siksaan di alam kubur. Yang orang kadang tidak percaya bahwa jasad tidak mungkin merasakan. Padahal orang yang bermimpi itu ketika dikejar anjing gila itu sampai ngos-ngosan, padahal dia tidak lari. Itu tubuhnya merasakan sakit, merasakan tersiksa, padahal dia tidak disiksa. Makanya itu klisenya ke situ. Yang kedua, orang yang tidur itu bisa berada di satu alam padahal jasadnya ada di rumah. Padahal dia bisa ke Jakarta dan waktu yang dia tempuh itu sebentar sekali. Kadang dia tidur 10 menit tapi dia sudah dari Jakarta. Itu lintas dimensi. Kenapa? Ulama kita dari dulu sudah bahas itu. Makanya disebut ruh idhafi itu ketika orang tidur. Dari sinilah istilah semua yang diajarkan dalam tasawuf. Ada istilahnya orang Bugis letuk memakun apa joka. Ada istilah nikah batin. Ada istilahnya aja muloko demurewa. Makanya kan tahap pencabutan nyawa itu kan 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya orang tua dulu kalau lihat orang sakit dia bilang masih ada 2. Kalau orang fikih mengatakan nyawanya kan orang cuma 1. Itu karena tidak paham. Tahapannya yang dimasuk itu masih ada 2. Kan itu kita bisa periksa Pak. Kalau ada keluarga kita mau meninggal dalam sakarat, periksa kalau ujung kakinya itu dingin sampai lutut, itu ada seperti jarum begini. Kadang lewat kiri, kadang lewat kanan. Itu pasti lompat itu begini. Ikuti saja itu. Ikuti itu.
Kalau dia sudah naik ke pusar, sampai ke pusar kemudian lari turun, kemudian perut itu mengempes, itu pasti orang itu sudah meninggal. Tapi kalau dia sampai ke pusar dan tidak bergerak, pusar itu tidak bergerak, kemudian perut itu juga tidak bergerak, berarti orang itu sebenarnya mati suri. Tidak usah dimakamkan dulu. Itu untuk mengetahuinya. Mendeteksinya itu gampang sekali sebenarnya Pak. Cuma kadang orang tidak tahu. Dan tanda-tanda kematian itu kan pasti ada. 100 hari sebelum orang meninggal itu sudah ada tandanya. Allah tidak mengambil apa yang dia simpan kecuali dia beritahu hambanya. Semua peristiwa pasti ada tandanya. Orang mau tidur itu pasti merasa berat matanya. Karena seringnya kita tidur sehingga tahu bahwa ini namanya ngantuk. Cuma mati ini karena cuma 1 kali, makanya kita tidak tahu. Tapi orang yang mengetahui pengalaman hal itu, maka dia akan beritahu. Mulai dari rambut, itu pasti ada. Kalau menjaga orang sakit, coba kucek rambutnya. Kalau dia tidak bunyi, itu 40 hari tidak lewat itu. Itu pasti itu. Karena itu ilmunya itu ada. Makanya ulama kita dulu dari yang belajar tasawuf, dia mengatakan ada 7 di tubuh, itu benda mati, tapi dia akan bicara. Pertama rambut itu kan mati, tapi dia akan bicara. Itu dengan bunyinya itu tadi. Sama dengan tangan ini, makanya dipakai semua itu. Orang-orang dulu kan pakai. Kalau dia melihat di depan matanya kemudian ini putus, dia tidak jalan. Karena dia mengatakan tidak mungkin saya sampai. Itu kan dipakai sama, tapi saya tidak bongkar itu. Nanti anak muda pakai menjadi nakal lagi tuh. Jadi ini kan ilmunya orang tua dulu. Dan ini ilmu tasawuf, sebenarnya kan ilmu diri. Al-Quran kan menyebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu kenapa kau tidak pelajari? Cuma ini kan, itu kan ada tanda namanya adilalah. Dalam diri kita itu kan ada sampai detak-detak tubuh itu kan ada semua maknanya. Jika sebelah kiri mata bergerak bagian bawah, berarti itu kan rezeki pasti akan datang. Dalam 1-2 hari itu pasti ada. Itu kan ditahu semua itu. Karena tubuh itu tidak memberikan informasi kalau tidak ada hal yang mau datang. Dari sinilah ilmu orang tua dulu kenapa dia mengatakan, kenapa dia tahu? Dan memang ada tandanya. Cuma karena kita ilmunya tidak tahu. Sama aja dokter Pak. Datang kita, dia lihat mata kita hitam di sini, dia bilang, oh jantung ini. Karena dia sudah pengalaman, begitu aja. Jadi dia belum periksa, dia sudah tahu, oh ini jantungnya bergejala. Kalau kulit-kulitnya kuning, oh ini karena lambungnya bermasalah. Dia sudah tahu itu. Kemudian saya kasih tahu begini, kenapa perpindahan ke alam kubur itu Nabi selalu pakai standar orang hidup. Saya kasih tahu, kalau bapak ibu masuk ke rumah pasti ucapkan salam. Kalau bapak ibu masuk ke kuburan itu pasti ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya Umar kan protes. Ya Rasulullah, apakah mereka dengar? Rasulullah mengatakan, hai Umar, lebih tajam pendengarannya dia daripada kamu. Cuma kau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Yang kedua, Nabi menyuruh kita melepas sandal. Itu sama ketika masuk ke dalam rumahnya orang. Itu standar hidup semua itu, bukan standar mati. Makanya orang meninggal itu tidak dihukumi meninggal kalau kita. Kalau kita mau ambil dalam kaidah tasawuf, dia kan cuma pindah. Bahkan dia lebih lepas. Makanya almarhum itu begitu, bisa ke sini, bisa ke sana, itu kan gampang sekali. Ruh itu kan bisa kemana-mana. Kemudian jangan melangkahi makamnya batu nisan, itu tidak boleh dilangkahi. Itu sama ketika ada orang duduk baring di rumahnya itu kita langkahi, itu tidak boleh. Jangan duduk di atas batu nisan, karena Rasulullah mengatakan seandainya kau tahu siksaannya, kau lebih memilih duduk di atas bara api, kulit dan pakaianmu meleleh, itu lebih kau pilih daripada duduk di atas batu nisan. Itu penghargaan dalam agama itu. Ini kan itu kan standar orang hidup semua. Itu. Makanya orang meninggal itu kalau kita pahami dalam hakikat Pak, itu sama saja orang tidur itu. Makanya dikatakan alam ruh, kemudian alam kubur, kemudian alam barzah. Tapi ada waktunya itu ketemu. Ada waktunya ketemu. Saya sering bantah orang yang selalu mengatakan tidak usah bacakan talqin, tidak usah kirimkan ini, tidak usah bacakan ini. Saya selalu bantah itu Pak. Kenapa? Orang di dalam kubur itu lebih tajam pendengarannya daripada kita. Kenapa? Rasulullah mengatakan bunyi sandalnya orang yang mengantar jenazah itu didengar. Bayangkan di pasir, bunyi sandal di pasir kan tidak ada. Tapi kenapa dia bisa dengar? Itu karena lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Kalau bunyi sandal dia dengar, apalagi doa. Kan itu.
Cuma kita umat Muhammad ini Pak, tidak usah khawatir. Saya mungkin salah satu penceramah dari beberapa itu yang bisa selalu memberitahu orang bahwa kita punya jalur masuk surga itu paling gampang. Tidak usah khawatir. Jangan mengatakan saya masuk neraka. Jangan khawatir. Tidak usah. Nabi itu sudah minta 21. Satu-satunya orang yang dikasih hadiah 21 oleh Allah itu sudah, kalau kita istilahnya mau masuk sekolah itu bebas tes. Cuma harus melalui jalurnya. Kenapa? Tidak ada nabi yang minta seperti Nabi. Ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu. Satu permintaannya Nabi, umur umatku jangan mengikuti umat lama. Makanya menjabil hasanati falahu asur amsalia. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dicatat menjadi 10. Kalau kau berdosa satu kali baru kau melakukan kebaikan satu kali, kan 10 kalau satu kebaikan. Kalau dosa cuma satu, jadi kau untung 9. Kau punya saldo Pak. Kalau kau melakukan dosa satu kali, melakukan kebaikan satu kali, saldomu masih ada 9. Itu karena Nabi sudah wanti-wanti itu. Kalau nanti dia melakukan kesalahan satu, kebaikan satu juga, wah imbang itu. Tidak ada bonusnya. Makanya Nabi katakan 10 untuk kebaikannya, 1 saja untuk dosanya. Dan itu di ACC oleh Allah. Yang ketiga, apa permintaannya Rasulullah? Ketika dia masuk ke dalam neraka, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, keluar dari neraka, Nabi menangis. Itu kan neraka yang tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, betapa sedihnya aku melihat siksaan yang ada di dalam. Ini makanya saya bilang, pintu jalur masuk surga itu Pak sudah gampang. Kenapa kita selalu takut-takuti orang? Sedikit neraka, sedikit neraka. Ini kan jadi masalah. Padahal Nabi sudah promosikan engkau adalah umat terbaik. Cuma memang dosa kita harus hati-hati. Karena yang bahaya itu kalau melakukan dosa tidak sempat taubat kemudian meninggal. Itu yang fatal itu. Karena ujungnya yang jadi masalah. Kemudian saya kasih tahu. Tapi kalau mau selamat dari situ ada di dalam kitab. Yang pertama takzim kepada kedua orang tuamu. Yang kedua takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Yang ketiga takzim kepada orang tua yang mengajarkan kepadamu walaupun harfan, walaupun satu huruf. Siapa itu guru-gurumu? Kuncinya takzim kepada 3 orang ini pasti hidupmu berkah. Kita di pondok itu tidak cari orang pintar Pak. Kita cari orang beradab. Karena adab akan masuk ilmu berkah. Tapi orang pintar tidak beradab itu pasti dicabut berkahnya. Itu kuncinya. Nah, sebenarnya di situ rahasianya. Makanya saya selalu kasih tahu yang hadir jamaah di sini, siapa yang paling tinggi ta'zimnya kepada kedua orang tuanya itu pasti hidupnya berkah. Kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepada berarti mertua. Tapi ada ulama menambah satu itu, istri. Itu kuncinya. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya pasti hidupnya berkah. Itu kuncinya. Tapi siapa yang mencoba membuat istrinya tersiksa, maka lihat hidupnya pasti pontang-panting itu. Dicabut keberkahan. Kenapa? Itu resep Pak Bu. Semua orang hebat. Kita bisa lihat Soeharto orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat itu hancur. Habibie orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Itu belajar dari Khadijah. Ketika Khadijah wafat, berapa penggantinya itu tidak bisa menutupi. Ini yang orang tidak tahu. Seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, mengajar di pesantren, hafal ribuan hadis. Ketika dia melakukan penyelewengan, dia akan jatuh sehina-hinanya. Padahal dia hafal Quran. Kurang apa dia? Makanya siapa yang mau dihinakan cukup kuncinya di situ. Selingkuh pasti hancur itu. Itu aja Pak. Makanya hidup begitu. Dan saya selalu kasih tahu. Makanya kenapa kiai itu banyak takut sama istrinya. Sebenarnya bukan takut sama istri Pak. Itu takut kalau Allah murka kepadanya. Berkah hidup di situ. Dan resep kan begitu Pak. Saya selalu mengatakan. Kenapa kayak saya perhatikan beberapa kiai kita itu. Termasuk guru saya itu saya perhatikan. Setiap dalam perjalanan itu pasti istrinya duduk di depan. Apapun itu pasti dia tanya istrinya. Kenapa? Itu 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding kita. Wanita itu belum mengangkat tangannya itu malaikat sudah menunggu. Saya itu terus terang Pak, jarang sekali berdoa. Terus terang, jarang sekali berdoa.
Saya itu berdoa kadang hanya untuk jamaah. Tapi kalau doa itu saya pasti titip ke istri dengan orang tua. Kalau ibu yang doakan itu kan pintu langit dibuka. Ini, makanya kunci hidup di situ. Dan pasti coba lihat, itu tidak usah pakai dalil. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya, coba lihat. Pasti masalahnya itu semua diangkat. Itu jalurnya di situ. Makanya ini saya wasiat, ini wasiat ulama kita, wasiat guru-guru kita itu pasti. Sama aja anak pesantren, kalau keluar dari pesantren, di luar lambat menikah, di luar lambat berhasil, pasti ada gurunya yang pernah disakiti hatinya di dalam. Itu aja. Pasti itu, cari saja, pasti ada di situ. Dan itu kehidupan. Makanya orang ulama dulu mengatakan, saya tidak cari anak pintar. Yang saya cari adalah anak yang beradab. Karena ketika dia keluar, Allah akan memberikan berkah. Kenapa anak-anak nakal yang di pondok itu kadang berhasil kalau keluar? Karena itu di sujudnya kiai ada dia masuk. Orang pintar itu jarang didoakan, Pak. Karena harta itu nanti kita miliki pahalanya ketika lepas. Dan ingat, orang tua yang meninggalkan harta itu bukan tercatat dirinya, tapi tercatat ke anaknya. Makanya disebut ahli waris. Tapi ketika kau sedekahkan sebelum kau meninggal, itu tidak akan diambil orang lain. Anakmu 100 tidak akan disebut namanya, pasti kau yang disebut. Satu-satunya yang tidak bisa pindah itu adalah jasa. Itu juga kuncinya. Makanya orang kaya itu selalu diingatkan. Orang-orang yang punya harta itu selalu diingatkan. Ingat, sebesar apa besar pun harta yang kau miliki itu tidak pernah dihitung kecuali dia bermanfaat. Itu juga kuncinya, Pak. Makanya hidup ini kan begitu. Dan ingat, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan ada orang yang dititipi harta itu karena Allah memang memberi amanah dia untuk menjadi khalifah, membagi. Tapi ketika dia tidak bagi, Allah akan tarik, pindahkan ke yang lain. Nanti yang lain bagi. Termasuk almarhum ini, beliau itu dititipi amanah oleh Allah. Makanya itu luar biasa. Saya tahu ada beberapa di ini. Termasuk di Sengkang kemarin itu saya lihat. Itu luar biasa. Kenapa? Banyak kan begini, kita akan cari nilai pahala kan sedikit, Pak. Istilahnya kalau umur kan sedikit. Tapi kalau kita mau pakai jumlah total, itu bisa besar. Kan ada pahala itu, Pak, sedikit tapi nilainya banyak. Ada juga pahala kita kerjakan besar tapi sebenarnya nilainya sedikit. Saya tambah sedikit ya. Saya kasih tahu begini. Itu kan tadi saya kasih tahu yang konsep-konsep sederhananya. Makanya karena kita umurnya 60-70, Nabi kan minta. Ada beberapa nabi hebat itu. Nabi Syam'un orang hebat, tapi dia tidak punya pengikut. Kalau Barat kan mengatakan Samsung. Sering nonton film Samsung toh? Samsung itu kan nabi. Cuma dirubah menjadi Samsung. Sebenarnya dia adalah Nabi Syam'un. Syam'un itu nabi yang siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia tahajud. Dan dia berperang selama 1000 tahun. Menggunakan rahang unta. Dan tidak ada pengikutnya, sendirinya. Dan itu membunuh jutaan kafir. Makanya ada ibadah itu, Pak, Bu. Semua. Nanti ibu-ibu pilih aja. Saya ndak usah bilang ini yang terbaik. Pokoknya masing-masing ada terbaiknya. Nanti kita pilih. Kalau ibu mau sedekah, waktu sedekah yang paling bagus itu ada 2. Yang pertama adalah, kalau waktu ya, kita bicara waktu. Yang pertama sedekah subuh. Yang kedua sedekah Jumat. Kenapa 2 ibadah ini bagus? Kenapa? Kalau ibu sedekah 10.000 di waktu duhur dan sedekah 10.000 di waktu subuh itu dikalah. Walaupun pahalanya sama, tapi nilainya tidak sama. Kenapa? Sedekah subuh itu didoakan 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Malaikat penjaga siang itu sudah turun, ketemu di subuh hari. Makanya disebut sholat subuh disaksikan para malaikat. Nah, orang yang bersedekah di situ didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Itu kan dalam Quran surah An-Nur ayat 61 itu. Kita disuruh baca, cuma kadang kita kalau masuk rumah ambil saja yang 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang paling pendek, Assalamualaikum. Ada yang paling parah, itu yang jadi masalah. Ini kan jadi masalah, Pak Bu. Makanya itu kan diucapkan itu supaya malaikat rahmat itu tinggal. Dan jin itu disuruh keluar. Karena dikatakan engkau tidak diberi izin tinggal di sini. Ini penting saya sampaikan untuk ketenangan di tempat kita. Tempat kerja baca itu di mana? Pakai itu. Kemudian ini kalau sedekah, kita ambil puasa tadi selesai. Istighfar sudah. Ada namanya Sayyidul Istighfar.
Satu-satunya ibadah yang membuat iblis menangis sampai matanya itu bengkak, kata Nabi. Ini di Sahih Bukhari, Pak. Rasulullah mengatakan tidak ada ibadah amalan yang diberikan oleh Allah kepada umatku yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Kenapa? Rasulullah pernah minta, ya Allah, umatku karena belum ada jaminan masih kau siksa dalam neraka. Saya mohon kepadamu, berikan kepadaku doa yang bisa membuat umatku kau yang menjaminnya. Karena saat ini aku yang menjamin, karena syafaat tuh, makanya dalam doa itu wassarafa wad-darajata aliyata rafi'a wa basuma qauma mahmunan alladzi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Nabi mengatakan itu jaminanku, tapi aku mohon jaminanmu. Maka Allah mengatakan sampaikan kepada umatmu Muhammad, siapa yang membaca sayyidul istighfar 1 kali di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang itu, aku yang menjadi jaminannya, dia ahli surga. Ketika dia baca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal, aku yang menjadi jaminannya. Dari situ iblis menangis sampai matanya bengkak. Doanya itu pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Sudah hafal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Summa ila arwahi Haji Saraping bin Peduh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم وبركاته عليكم البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله أنكم رجسا من البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقات نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقات شمس الدعاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسر مخلوقات بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وجعل وأوصل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما استغفرناه من قول أستغفر الله العظيم وما صلينا وما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأصحاب رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والفقهاء المحدثين والقرآن آمين وأهل طاعتك أجمعين وخصوصا إلى روح حج سراب بن بدر وحسن روح من يتمنى هنا بسبيل الله وسبب بدأ الله من النار وبكاك الله من النار وإتك الله من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو جنة مأواه مساكنه وجعل ربنا وجعل مساكنه الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم مغفرتك أوزئ من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت رب العرش العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب
Sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me.